Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Ramadan dengan NIM 18151201247. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Sistem Program Mobile JKN KIS BPJS Kesehatan menggunakan framework Octave Allegro. Baiklah, saya mulai saja presentasinya. Sosialisasi terkait program JKN KIS untuk meningkatkan pengetahuan terkait hak dan kewajiban menjadi peserta dan memberikan persamaan persepsi terkait mekanisme untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Seperti yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mandala Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak Banten, di mana masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran kini sudah tidak perlu lagi mengantri untuk mendaftar. Namun cukup dengan membuka aplikasi mobile JKN, maka peserta akan mendapatkan nomor antrean dan informasi nomor antrean yang sudah dilayani di FKTP, sehingga peserta bisa memprediksi waktu yang tepat untuk berangkat ke FKTP tanpa harus menunggu lama. Metode Octave Allegro dipilih sebagai kerangka kerja proses penilaian risiko yang akan dilakukan pada penelitian ini. Metode penilaian risiko Octave Allegro dibuat oleh Carnegie Mellon University Software Engineering Institute atau SEE, memiliki kemampuan untuk memberikan hasil penilaian risiko yang kuat dengan investasi yang relatif kecil dalam waktu dan sumber daya, bahkan untuk organisasi yang tidak memiliki keahlian manajemen risiko yang luas. Untuk rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penilaian risiko dari aspek teknikal, fisikal, dan people pada mobile JKN KIS. Yang kedua, bagaimana menentukan prioritas risiko dan membuat rekomendasi strategi mitigasi risiko pada mobile JKN KIS. Yang selanjutnya adalah batasan masalah adalah penelitian ini dilakukan pada pengguna BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mandala Rangkas Bitung. Tujuannya yaitu, yang pertama, hal yang membahayakan bisnis yang mungkin merupakan akibat dari kegagalan keamanan dengan mempertimbangkan konsekuensi potensial dari hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi dan aset lainnya. Mencegah kemungkinan kegagalan yang terjadi dengan cara menggali informasi ancaman dan kerentanan yang ada dan kontrol yang diterapkan saat ini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan secara scoring terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi berdasarkan hasil penilaian melalui G-form, agar pendekatan mitigasi yang sesuai dapat ditentukan untuk masing-masing risiko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dalam langkah-langkah Octave Allegro. Octave Allegro terdiri dari 4 fase dan langkah-langkah yang dibagi menjadi 4 fase tersebut. Fase pertama yaitu Establish driver. Langkah pertama, aktivitas pertama dengan menetapkan drivers yang akan direfleksikan dalam risk measurement criteria. Untuk memfasilitasi kegiatan ini, terdapat 5 salah kerja dari impact area reputasi dan kepercayaan pelanggan, finansial, produktivitas, keamanan, dan kesehatan, dan denda atau hukuman dan penilaian low, medium, atau high. Aktivitas kedua yaitu dengan membuat prioritas impact area yang terpenting mendapatkan skor tertinggi dan yang tidak terpenting mendapatkan skor yang rendah. Fase kedua yaitu profile aset. Langkah kedua, aktivitas pertama dan kedua yang dilakukan adalah beridentifikasi aset informasi paling penting dalam organisasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait. Aktivitas ketiga sampai aktivitas ke-8 adalah melakukan pengisian information asset profile untuk mengumpulkan informasi tentang aset informasi yang diperlakukan untuk memulai penilaian risiko. Fase kedua, langkah ketiga, melakukan identifikasi terhadap setiap kontainer aset informasi. Kontainer tersebut meliputi technical container, physical container, dan people container. Langkah ini akan didokumentasikan menggunakan Information Risk Environment Map. Fase ketiga yaitu Identity Threats. Langkah keempat, mengidentifikasi areas of concern berdasarkan kontainer yang sudah ditentukan pada proses sebelumnya dengan mengacu pada dokumen Information Asset Risk Environment Maps. Setelah itu, mereview dari kontainer untuk menentukan areas of concern dan mendokumentasikan setiap areas of concern. Fase ketiga, langkah kelima, aktivitas pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi threat scenario tambahan yang belum ada pada area of concern.
dengan menggunakan questionnaire appendix si threat scenarios questionnaires. Aktivitas kedua yaitu memperjelas ancaman dengan mengidentifikasi threat scenario dengan memberikan gambaran secara rinci mengenai properti dari threat, antara lain actor, means, motives, outcome, dan security. Aktivitas ketiga adalah menentukan probabilitas dari deskripsi threat scenario yang telah dibuat. Fase keempat yaitu yang terakhir yaitu identify dan mitigate risk. Langkah keenam, mengidentifikasi risiko, menentukan threat scenario terhadap gambar risiko secara rinci dan menentukan tingkat level dari low level, medium, atau high. Threat scenario tersebut didokumentasikan dalam bentuk information asset risk worksheet. Aktivitas berikutnya yaitu dilanjutkan dengan perhitungan relative score. Relative score digunakan untuk membantu menganalisis risiko serta menentukan strategi mitigasi yang tepat. Langkah ketujuh yaitu menganalisis risiko, mengukur seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari sebuah ancaman dengan menghitung relative risk score. Relative risk score didapatkan dengan menentukan value dari setiap impact area dan memberikan skor terhadap masing-masing impact value, kemudian dijumlahkan. Langkah ke-8 yaitu yang terakhir, aktivitas pertama adalah mengklasifikasikan setiap risiko yang telah diidentifikasikan berdasarkan skor risikonya. Pengklasifikasi menggunakan acuan relative risk matrix. Aktivitas kedua yaitu menentukan pendekatan mitigasi untuk setiap risiko berdasarkan relative risk matrix. Selanjutnya yaitu indikator pertanyaan penilaian manajemen risiko. Yang pertama, apakah sosialisasi terkait mobile JNK-KIS dilakukan dengan baik? Yang kedua, setelah bergabung dengan bagian dari pengguna mobile JNK-KIS, sering terjadi kendala saat melakukan transaksi. Yang ketiga, apakah keamanan data pribadi dapat dijamin kerahasiaannya oleh instansi terkait? Yang keempat, apakah sistem pada JNK-KIS dapat diakses oleh perangkat manapun? Yang kelima, apakah sistem mobile JNK-KIS dapat mengatasi antrian yang bertumpuk? Yang keenam, apakah masyarakat bisa menerima perubahan pelayanan mobile JKN-KIS ini? Berikut adalah data kuesioner. Dari 8 orang, 62,5% berada di umur 21-30 tahun, dan sisanya berada di rentang 11-20 tahun. Dan bisa dilihat hasil pernyataan kuesionernya. Hasil dan pembahasan. Aktivitas pertama adalah menetapkan driver sebuah organisasi atau instansi terkait dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memilih impact area yang terpenting. Bisa dilihat tabel risk measurement kriterianya. Selanjutnya, fase 2, langkah 2. Aktivitas pertama diawali dengan mengidentifikasi kumpulan dari aset-aset kritis mobile JNK-KIS. Hasil dari identifikasi dapat dilihat pada tabel di sebelah. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu fase 2, langkah 3, mengidentifikasi containers dari aset informasi. Melakukan identifikasi terhadap setiap kontainer aset informasi, yaitu ada physical people dan technical. Bisa dilihat tabel di sebelah. Slide selanjutnya yaitu tabel physical dan tabel people. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu fase 3, langkah 4, mengidentifikasi area of concerns. Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi areas of concern di sisi technical, physical, dan people. Bisa dilihat tabel di sebelah. Fase ketiga, langkah ke-6, menambahkan questionnaire appendix threat scenarios questionnaires dan memperluas masing-masing area menjadi threat scenarios dengan mengidentifikasi properties of threats dari masing-masing area of concern. Tabel di bawah merupakan contoh dari properties of threat TC2. Bisa dilihat kedua tabel di sebelah. Selanjutnya yaitu fase 4, identify dan mitigate risk. Aktivitas yang dilakukan pada langkah ini adalah bagaimana threat scenario dapat memberikan dampak pada instansi yang dicatat dalam information asset worksheet. Aktivitas selanjutnya adalah dengan penentuan relative score setiap impact area. Tabel di sebelah merupakan hasil perhitungan skor impact area. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu sebelum masuk ke fase 4, yaitu fase memberikan nilai, kita harus bisa menentukan skor dasar agar dapat menentukan skor di fase keempat. Bisa dilihat tabel skornya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu fase keempat, langkah ke-7, melakukan analisis risiko pada setiap area of concern serta konsekuensi yang terjadi berdasarkan relative risk score dengan mempertimbangkan risk measurement criteria yang diciptakan pada langkah 1. Bisa dilihat tabel di bawah.
Selanjutnya, fase keempat, langkah ke-8. Aktivitas pertama yang dilakukan pada langkah ini adalah melakukan pendekatan mitigasi dengan melakukan klasifikasi pada setiap area of concern yang telah diidentifikasi berdasarkan relative risk score. Bisa dilihat tabel relative risk matrix dan tabel pendekatan mitigasi. Selanjutnya yaitu tabel penentuan migrasi. Berdasarkan tabel di sebelah, pada area of concern TC2 mitigasi yang dilakukan adalah mitigate. Hal ini dikarenakan risiko tersebut menempati pool 1 berdasarkan relative risk matrix dengan relative score 39. Mitigate dipilih karena risiko ini mungkin saja dapat terjadi setiap bulan karena banyaknya celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dan produktivitas dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari kantor cabang BPJS Kesehatan yang menggunakan JNK KIS. Dengan menerapkan manajemen risiko, pihak manajemen dapat mengetahui dampak ancaman, kerawanan, dan akibat dari masing-masing aset yang ada pada perusahaan kantor cabang BPJS Kesehatan Mobile JKN KIS. Dengan menggunakan metode Octave Allegro, penilaian risiko lebih terarah atau difokuskan pada bagian ancaman threat dan kelemahan vulnerability dari masing-masing aset yang dimiliki. Sekian, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.